Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita teruskan pengajian kemarin. Faslun fasal wa minas sunanir ratibati, sebagian dari sunnah ratibah atau sunnah yang waktunya sudah ditentukan, tidak bebas waktunya. Qiyamur Ramadan, yaitu sholat di malam bulan Ramadan. Jadi sholat ratibah itu adalah sholat yang waktunya sudah ditentukan, tidak sembarangan waktunya. Apa ada sholat yang sembarang waktunya? Ada. Sholat mutlak itu waktunya kapan saja. Bisa pagi hari, bisa sore hari, bisa siang hari, bisa malam hari. Jadi waktunya bebas selama waktu-waktu yang tidak dilarang untuk melakukan sholat sunnah. Loh, apa ada waktu yang dilarang untuk melakukan sholat sunnah? Ada 5 waktu yang dilarang untuk melakukan sholat sunnah. Yang pertama adalah sesudah sholat subuh. Sesudah sholat subuh itu dilarang untuk melakukan sholat sunnah. Yang kedua, sebelum matahari naik di kira-kira 1 atau 2 tumbak. Kalau sekarang kurang lebih sekitar jam 7 pagi. Jadi itu juga nggak boleh untuk melakukan sholat sunnah. Kemudian yang ketiga itu pas waktu istiwa, artinya matahari tepat di atas kepala kita. Saat itu kita nggak boleh sholat sunnah kecuali di hari Jumat. Kalau di hari Jumat tidak ada larangan, dan juga di Masjidil Haram tidak ada larangan. Selain itu ada larangan, selain hari Jumat dan di Masjidil Haram ada larangan jangan sholat pas matahari tepat di atas kepala. Kemudian yang keempat, setelah sholat asar. Setelah sholat asar kita nggak boleh sholat sunnah lagi. Kemudian yang kelima, pas matahari terbenam. Pas matahari terbenam tidak boleh kita melakukan sholat sunnah. Jadi ada 5 waktu yang dilarang untuk melakukan sholat sunnah. Dari 5 ini ada 2 yang dilarang untuk menguburkan mayat. Kapan itu? Yang pertama, pas matahari terbit itu tidak boleh kita menguburkan mayat. Kemudian yang kedua, pas matahari terbenam tidak boleh menguburkan mayat. Jadi pas matahari terbit itu nggak boleh kita juga sholat sunnah. Pas matahari terbenam kita juga nggak boleh juga sholat sunnah. Ketika Rasulullah ditanya, Rasulullah kenapa kok tidak boleh? Rasulullah menjawab, li'anna syamsa tatlu ala qarni syayatin. Karena pada saat itu matahari sedang terbit di atas 2 tanduk setan. Lalu apa maksudnya di atas 2 tanduk setan itu? Maksudnya orang-orang musyrik pada saat itu sedang beribadah. Maka kita tidak boleh membarengi cara mereka beribadah itu. Jadi ada 5 waktu yang dilarangnya. Inilah yang disebut dengan sholat rotibah. Sholat rotibah itu sholat yang waktunya sudah ditentukan oleh Allah. Ada sholat wairu rotibah, sholat yang waktunya tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Qiyamur Ramadan, mendirikan malam di bulan Ramadan itu termasuk sholat rotibah. Karena pada saat itu kita disunahkan untuk melakukan sholat sunnah yang sering kita sebut dengan taraweh. Maka sholat taraweh itu nggak boleh di sembarang bulan, hanya boleh di malam bulan Ramadan. Wa huwa isyruna rakaatan. Sholat rotibah di bulan Ramadan atau qiyamul lail, qiyam melakukan sholat di malam bulan Ramadan, huwa isruna rakaatan, jumlahnya ada 20 rakaat. Di dalam kitab ini disebutkan ada 20 rakaat jumlahnya. Bi asyri taslimatin, 20 rakaat itu dengan 10 salam. Jadi 2 rakaat pertama salam, 2 rakaat kedua lagi salam, 2 rakaat ketiga lagi salam, 2 rakaat keempat salam, 2 rakaat kelima salam, 2 rakaat keenam salam, 2 rakaat ke-7 salam, 2 rakaat ke-8 salam, 2 rakaat ke-9 salam, 2 rakaat ke-10 salam. Genap 20 rakaat. Jadi 20 rakaat itu setiap 2 rakaat salam. Bukan 4 rakaat 1 salam, tapi 2 rakaat salam. Ini yang
diajarkan di dalam kitab Al-Muhadzab. Wa dalilu alaihi marwiya Abu Hurairah radhiyallahu an. Apa dalilnya? Dalilnya adalah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, Abu Hurairah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarghabu fi qiyamir ramadhana. Rasulullah itu yarghabu fi, rogiba yarghabu, rogiba yarghabu. Kalau yarghabu fi itu artinya senang, cinta. Tapi kalau rogiba yargobuan atau yargobuan itu artinya benci. Jadi di sini yargobu fi berarti senang. Yargobu fi qiyamir Ramadan, Rasulullah senang untuk mendirikan malam bulan Ramadan min ghairi ayyamurahum bi azimatin, tanpa memaksa orang. Rasulullah senang untuk melakukan qiyam Ramadan, tapi Rasulullah tidak memaksa orang untuk melakukan seperti yang Rasulullah lakukan. Rasulullah lakukan sendiri. Kalau ada orang ikut, ayo. Kalau nggak ikut, ya nggak apa-apa. Jadi Rasulullah senang melakukan qiyam Ramadan tanpa memaksa orang lain. Fayaqulu, lalu Rasulullah memberitahukan kepada orang-orang. Maksudnya memberitahukan siapa yang mau ikut silahkan, yang tidak ikut tidak apa-apa. Rasulullah memberitahukan kepada orang-orang, kepada sahabat-sahabat waktu itu dengan cara memberikan rangsangan pahala, memberikan stimulus pahala. Bahwasanya kalau sholat di malam Ramadan itu pahalanya besar. Beliau menyampaikan, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Hanya seperti itu, tidak Rasulullah mewajibkan dengan keras, tetapi hanya memberitahukan man qama ramadhana, siapa orang yang mendirikan malam bulan Ramadan, maksudnya siapa orang yang sholat malam di malam bulan Ramadan, imanan, sholatnya itu karena iman, bukan karena perintah seseorang, atau bukan karena nggak enak kepada seseorang, nggak enak kepada calon mertua, nggak enak kepada besan, nggak enak kepada siapa-siapa, itu karena iman. Jadi melaksanakan sholatnya itu karena iman, wahtisaban, dan sholatnya itu hanya karena minta ridho Allah. Siapa orang yang mendirikan malam bulan Ramadan, siapa orang yang sholat tarawehnya itu hanya karena iman, bukan karena yang lain, karena minta ridho Allah, bukan karena minta ridho orang lain. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ghufira lahu, ghufira diampuni lahu untuknya, untuk orang yang melakukan sholat taraweh. Dosa-dosanya diampuni untuk orang yang sholat taraweh itu. Ma taqaddama min dambi, dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah. Jadi man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa orang yang qiyamul lail, mendirikan salat malam karena iman, mendirikan salat malam karena minta ridho Allah, bukan ridho yang lain, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Malik, dan Imam Ahmad. Jadi hadis ini banyak yang meriwayatkan. Artinya hadis ini memang betul-betul, hadis ini derajatnya adalah derajat sahih karena Imam Bukhari sudah meriwayatkan hadis ini. Wal afdalu ayusalliha fi jama'atin. Wal afdalu, dan yang utama melakukan sholat malam di bulan Ramadan, qiyamul lail, sholat tarawih, yang utama ayusalliha, melaksanakannya fi jama'atin, dengan cara berjamaah. Jadi sholat tarawih itu diutamakan cara sholatnya dengan cara berjamaah, bukan sendiri-sendiri. Apa nggak boleh sendiri-sendiri? Boleh, tapi pahalanya berbeda dengan jamaah. Jadi sholat tarawih ini diutamakan, dilakukan dengan cara berjamaah. Nussa alaihi fil buaiti. Sholat tarawih dilakukan dengan cara berjamaah ini ditulis di dalam kitab Al-Buaiti. Jadi kitab Al-Buaiti itu
sebutkan di situ sholat taraweh dilakukan secara berjamaah itu lebih utama daripada dilakukan dengan sendiri. Lalu apa dasarnya? Kok sampai ditulis sholat taraweh itu dilakukan secara berjamaah lebih afdol, lebih bagus daripada sendiri? 5 ruya an Umar radhiyallahu an, berdasarkan riwayat dari Umar radhiyallahu an, annahu jama'an nas, annahu sesungguhnya Umar jama'a mengumpulkan an-nasa manusia. Umar bin Khattab mengumpulkan banyak orang ala Ubay bin Ka'ab. Kemudian Umar bin Khattab menyuruhnya untuk melakukan sholat taraweh yang diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Jadi sholat taraweh pertama sekali yang dilakukan dengan cara berjamaah itu diimami oleh Ubay bin Ka'ab atas perintah Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab kumpulkan orang-orang itu. Kenapa Umar bin Khattab mengumpulkan orang-orang itu? Karena Umar bin Khattab pernah mendengar hadis dari Ali radhiyallahu an. Apa hadis dari Ali radhiyallahu an? Ali radhiyallahu an menyampaikan kepada Umar bin Khattab bahwa Nabi pernah menyampaikan kepada Ali bin Abi Thalib. Apa yang disampaikan oleh Nabi kepada Ali bin Abi Thalib? Bahwa kalau malam Ramadan itu tiba, malaikat yang biasa tawaf di Aras itu, biasa tawaf, berkeliling tawaf di Aras, yang biasa beribadah itu berhenti, lalu menghadap Allah. Ketika menghadap Allah, lalu mereka minta izin untuk turun ke bumi ini. Begitu turun ke bumi, untuk apa? Liyusalluna ma'a ummati Muhammadin, untuk sholat bersama umat Nabi Muhammad, yaitu kita-kita semua. Mendengar hadis ini disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib kepada Umar bin Khattab, lalu Umar bin Khattab terus bertindak mengumpulkan orang. Kata Umar bin Khattab, kalau begitu kita yang lebih berhak tentang hal ini, supaya kita mendapat bisa sholat bersama malaikat. Kenapa? Orang yang sholat bersama malaikat pada saat itu, man massahu, siapa orang yang disentuh oleh malaikat, au yamassuha, atau orang yang menyentuhnya, orang yang disentuh oleh malaikat atau malaikat yang menyentuh mereka, orang-orang yang sholat dari umat Nabi Muhammad, tidak akan pernah untuk susah untuk selama-lamanya. Mendengar hadis ini, Umar bin Khattab langsung mengambil tindakan jama'an nasa, mengumpulkan orang-orang. Kemudian setelah orang-orang berkumpul, Umar bin Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk mengimami sholat ini. Inilah pertama sekali sholat taraweh dilakukan secara berjamaah, diawali oleh Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab melakukan hal ini karena mendengar hadis dari Ali radhiyallahu an dari Rasulullah SAW, keutamaan orang yang sholat di malam bulan Ramadan. Karena apabila disentuh oleh malaikat atau ia menyentuh malaikat, maka dia tidak akan susah untuk selama-lamanya. Oleh karena itu Umar bin Khattab langsung ambil tindakan untuk mengumpulkan orang, lalu minta Ubay bin Ka'ab untuk mengimami. Itulah sholat taraweh yang pertama sekali di masa Umar bin Khattab. Fasalla bihim at-taraweh. Setelah Umar bin Khattab mengumpulkan orang dan memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk mengimami, maka Umar bin Khattab pun sholat bersama mereka, dan saat itulah sholatnya disebut dengan sholat taraweh. Apa itu sholat taraweh? Sholat yang tidak ngebut-ngebut. Sholat taraweh itu sholat yang santai. Santai itu artinya tidak ngebut-ngebut, santai, enak, tidak kejar-kejaran begitu. Jadi sholat tarawih itu adalah sholatnya rileks ya. Kalau misalnya capek ya istirahat dulu, kalau haus ya minum dulu. Jangan pas sholat minum, batal sholatnya. Jadi sebelum sholat capek, minum dulu, selonjor dulu kakinya biar enak gitu. Karena sholatnya panjang, sholatnya lama, 20 rakaat. Wa min ashabina man qala, sebagian ulama Syafi'iyah ada yang berpendapat fa'alaha munfaridan afdalu, melakukan sholat tarawih itu sendiri-sendiri itu afdal, karena
karena Rasulullah sebelumnya juga melakukan sholat sendiri-sendiri. Hanya saja Umar bin Khattab berinisiatif untuk dilakukan secara berjamaah. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat layalai, Nabi sholat beberapa waktu, sholat di masjid beberapa waktu, fasalluha ma'ahu, lalu para sahabat ikut sholat bersama Nabi. Jadi Nabi sholat beberapa malam, artinya tidak seluruh malam di bulan Ramadan. Nabi sholat qiyamul lail, kemudian diikuti oleh para sahabat. Sahabat Nabi ikut sholat, sahabat ikut sholat, begitu. Nah, semuanya mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma ta'akhkhara, di hari yang lain kemudian Nabi tidak datang, melambatkan diri, artinya sudah mau malam, sudah mau habis baru Rasulullah datang, memperlambat diri. Rasulullah datangnya terlambat menjelang sholat sholat subuh, menjelang sholat subuh. Wa shalla fi baitihi, Nabi sholat tarawihnya di rumahnya, baki syahrin, di sisa waktunya. Jadi di awal-awal waktu itu Rasulullah sholat di masjid, kemudian diikuti oleh para sahabat. Di sisa beberapa hari, di beberapa waktu sisa di bulan Ramadan itu Rasulullah SAW sholat di rumah. Ini pendapat yang pertama. Wa inna ma ta'akhkhara Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa kok Nabi sampai terlambat seperti itu? Tidak genap sholat 30 hari selama 1 bulan di masjid full bersama para sahabat. Li alla tafarradu alaihim, agar sholat tarawih atau qiyamul lail itu tidak menjadi fardu, tidak menjadi wajib atas orang-orang mukmin. Kalau seandainya Rasulullah itu 1 bulan penuh sholat full di masjid, itu niscaya akan menjadi wajib sholatnya malam bulan Ramadan. Kenapa kok Rasulullah nggak mau seperti itu? Karena dalam riwayat lain, waqat ruwiya annahu qala, dalam riwayat lain bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, khasyitu an tafarradu alaikum fata'ajjazu anha. Khasyitu, aku khawatir, an tafarradu alaikum, khawatir nanti sholat tarawih itu akan menjadi wajib buat kalian, buat kita ini. Jadi Rasulullah khawatir kalau Rasulullah sholat terus rutin dari awal sampai akhir, nanti sholat tarawih menjadi wajib. Fata'ajjazu anha, lalu kaum muslimin akan keberatan yang seperti itu. Kenapa? Karena wajib itu apabila dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Jadi kalau sholat tarawih itu menjadi wajib, maka yang tidak sholat tarawih dosanya bergelimpangan. Untuk itu Rasulullah tidak mau. Cukuplah 5 waktu yang wajib, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Cukup itu yang wajib. Sholat tarawih Rasulullah tidak mau itu jadi wajib. Kenapa? Karena kita dikhawatirkan oleh Rasulullah akan menjadi berat. Kalau berat tidak akan bisa melakukan. Kalau tidak melakukan karena wajib artinya menjadi dosa. Untuk itu sholat tarawih hukumnya bukan wajib tapi sunnah. Dan siapa orang yang tarawih? Makanya Rasulullah sampaikan, Rasulullah tidak mengajak kaum muslimin dengan cara keras, tapi hanya diajak siapa yang mau dengan memberikan penjelasan, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa orang yang mendirikan malam bulan Ramadan karena iman, karena minta ridha Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بدر بذكره ما يجلى يا إمام رسلي السناني أنت باب الله مؤتمن